Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah semua yang bernapas memuji-Mu ya Tuhan. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Besar Kau Tuhan.
kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
Haleluya, senang sekali bisa bertemu kembali saudara di dalam ibadah online MDC Samarinda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan hati kita kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk menuntun hidup kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dari kekal sampai kekal Engkau adalah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat menggelisahkan, Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami, memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Kiranya firman-Mu pada saat ini akan memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, dan memberikan pencerahan buat kami. Sehingga menghadapi masa depan, kami tetap optimis, tetap yakin untuk tetap berdiri di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup yang berkualitas tidak dibentuk oleh latar belakang ataupun keadaan sekeliling. Dan itu terbukti ada banyak orang-orang yang hidupnya mapan, hidupnya enak, bahagia, tetapi ternyata setelah dia menjalani hidupnya dengan sia-sia, setelah dia menjalani dengan sembarangan, akhir hidupnya berantakan. Diawali dengan baik, diakhiri dengan tidak baik. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang hidupnya suram, keadaannya tidak nyaman, lingkungannya tidak mendukung, tapi dia dengan tekun dan dia takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dan akhirnya dia menjalani itu dengan baik dan mengakhiri hidupnya dengan penuh bahagia. Di situ bukti bahwa latar belakang maupun lingkungan tidak menentukan keberhasilan seorang. Yang menentukan adalah sikap hati seseorang. Nah, untuk membuktikan hal itu, saya ingin menampilkan kepada saudara satu tokoh yang luar biasa, yaitu Benjamin Franklin. Siapakah dia, Benjamin Franklin? Benjamin Franklin itu saudara bisa lihat kalau saudara punya mata uang $100 Amerika. Nah, orang yang gambarnya ada di mata uang $100 Amerika, itu namanya Benjamin Franklin. Kenapa sampai dia dipasang di situ? Pasti ada prestasinya. Nah, saya akan jelaskan ada beberapa prestasi yang dimiliki, yang dicapai oleh Benjamin Franklin. Yang pertama, Benjamin Franklin itu adalah seorang yang menemukan sepatu katak yang biasa dipakai oleh para penyelam. Nah, Benjamin Franklin ini yang menemukan sepatu katak, sehingga orang berenang, diving itu bisa laju, bisa berenang dengan cepat. Penemuan yang berikutnya, dia juga menemukan kateter. Apa itu kateter? Kateter adalah alat yang dipasang pada orang yang mengalami masalah dengan kandungan kemihnya di rumah sakit. Itu yang menemukan Benjamin Franklin. Yang ketiga, dia juga menemukan odometer. Apa itu odometer? Odometer adalah alat yang dipasang di dalam kendaraan bermotor yang mencatat berapa jauh mobil atau motor itu telah berjalan, yang menghitung perjalanan. Itu namanya odometer. Benjamin yang menemukan. Kemudian, kalau saudara melihat ada gedung-gedung atau rumah-rumah besar, mengapa di dalam rumah yang besar itu ketika petir menyambar, ketika ada satu halilintar atau kilat, mereka tetap aman? Karena rumah-rumah besar itu dipasang penangkal petir. Sehingga walaupun ada badai, walaupun ada kilat, walaupun ada petir, rumah itu tetap aman. Karena ada penangkal petir. Yang menemukan penangkal petir itu adalah Benjamin Franklin. Yang berikut, saudara mengenal lensa bifokal? Apa itu lensa bifokal atau kacamata bifokal? Kacamata bifokal adalah kacamata yang dipakai oleh orang yang rabun jauh dan rabun dekat. Biasanya orang kan satu rabun aja, plus atau minus. Tapi kacamata bifokal itu plus dan minus. Ada orang-orang yang seperti itu. Melihat jarak jauh nggak jelas,
jarak dekat membaca juga nggak jelas. Nah itu diperlukan satu kacamata bifokal. Kacamata dengan dua lensa. Di atas adalah kacamata dengan lensa minus. Sedangkan yang di bawah kacamatanya dengan lensa plus. Jadi satu kacamata, dua macam lensa. Itu yang menemukan Benjamin Franklin. Belum selesai, masih ada lagi penemuan-penemuan dia. Dia juga adalah salah satu dari 5 orang yang menyusun naskah Deklarasi Independence Amerika. Dia salah satu. Maka dia juga termasuk salah satu dari Founding Fathers atau pendiri negara Amerika. Yang lain yang mencatat prestasi dari Benjamin Franklin adalah dia juga pernah menjadi duta besar negara Amerika yang ditempatkan di negara Prancis. Dia juga pernah menjadi gubernur di bagian negara Pennsylvania. Itu adalah beberapa dari prestasi yang dia capai di dalam hidupnya. Yang menarik adalah, walaupun peranannya secara politik sangat berpengaruh, secara kemanusiaan juga sangat berarti, banyak orang tertolong dengan karirnya, dengan jasa-jasa penemuannya. Namun ternyata Benjamin Franklin itu sekolah secara resmi hanya 2 tahun. Karena umur 10 dia DO, drop out dari sekolah gara-gara orang tuanya tidak bisa membiayai sekolahnya. Sehingga umur 10 tahun dia bekerja membantu orang tuanya bikin sabun, bikin lilin, karena nggak punya uang untuk sekolah. Padahal orang tuanya pingin Benjamin ini menjadi pendeta. Cuman karena tidak ada biaya, ya keinginannya surut dan pupus, dia hanya bekerja membantu orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan adalah di dalam autobiografi Benjamin Franklin, di sana dia menulis, salah satu sebab dia berhasil adalah karena ia selalu mengingat ayat firman Tuhan atau Alkitab yang diucapkan oleh ayahnya dan dia ingat sekali dan dia pegang baik-baik yang ditulis dari kitab Amsal pasal 22 ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Ayat itulah yang sangat mengena bagi dia menjadi pedoman hidupnya, dia ingat dan dia hidupi. Dan itulah yang memotivasi dia sehingga dia berhasil, walaupun dia belum pernah menjadi presiden, tapi dia sempat diakui oleh presiden, bertemu dengan presiden, 5 presiden dia sudah bertemu, mengakui bahwa dia adalah orang-orang yang berjasa bagi negara. Nah, jadi sekali lagi dari cerita Benjamin kita membuat kesimpulan bahwa bukan latar belakang, bukan keadaan yang membuat seorang hidupnya itu berkualitas. Kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari motivasi dan sikap hidupnya yang benar. Nah, oleh sebab itu saat ini bersama-sama saya ingin belajar bersama-sama saudara tentang ayat yang menjadi ayat emasnya Benjamin ini, yaitu Amsal 22-29. Kita akan kupas bersama-sama ayat itu. Ada apa? Ada magic apa? Ada kekuatan apa? Ada pengertian apa dari ayat itu sehingga memotivasi dia menjadi orang yang berhasil? Paling tidak, kesimpulan dari ayat itu ada 3 sikap yang akan menentukan kualitas hidup seseorang menjadi baik. Yang pertama, sikap kita terhadap kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau kita ingin membangun kualitas hidup yang baik di dalam hidup kita, sikap yang perlu kita miliki yang pertama adalah milikilah sikap terhadap kemampuan kita. Sikap terhadap kemampuan kita. Maksudnya begini, setiap orang punya kemampuan. Masalahnya adalah banyak orang yang mengabaikan, anggap enteng kemampuan yang ada di dalam dirinya.
potensi yang ada di dalam dirinya itu tidak dikelola, tidak dieksplor, diabaikan. Nah, sikap yang benar adalah kita harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, bicara tentang cakap, ayat ini berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Pengertian kata cakap ini di dalam bahasa aslinya memiliki arti dua, skillful dan diligent. Skillful itu adalah mahir, diligent adalah rajin. Diperlukan kemahiran dan kerajinan untuk membuat kualitas hidup kita berbobot di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita ini kita harus yakin bahwa ada potensi yang besar yang harus kita gali. Setiap orang itu mempunyai potensi, mempunyai kemampuan, mempunyai kecakapan yang Tuhan berikan. Ada talenta yang Tuhan berikan. Masalahnya adalah orang mengabaikan. Saya boleh bertanya, menurut saudara, di manakah di kota ini tanah yang memiliki nilai tertinggi? Ulang lagi. Di kota kita ini, tanah di mana, bagian mana, daerah mana yang memiliki nilai tertinggi? Apakah Jalan Sudirman, Imam Bonjol, Juanda, atau Agus Salim? Menurut saya bukan. Semua itu bukan. Tanah yang memiliki nilai tinggi menurut saya adalah tanah kuburan. Mungkin sudah berpikir aneh sekali, emang kuburan semahal apa? Kalau dibeli memang tidak mahal. Tapi saudara, di kuburan itulah kita menguburkan orang-orang yang memiliki potensi-potensi besar. Di mana mereka itu dikuburkan dengan potensi-potensinya, padahal mereka selama hidup belum memaksimalkan potensi yang ada. Mereka hidup tetapi tidak mengeksplor potensi yang ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka dikubur, mereka meninggal, mereka dikubur dengan seluruh potensi. Nah itu sebabnya saya bisa membayangkan di kuburan itu banyak orang-orang yang punya potensi besar. Tapi selama hidup mereka tidak mengeksplor, mereka tidak menggali, mereka tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan potensinya. Sehingga banyak orang yang meninggal dikubur, tapi tidak punya legacy apa-apa. Tidak punya prestasi apa-apa. Mereka tidak mengukir sejarah yang hebat. Bukan berarti mereka nggak bisa. Saya yakin Tuhan itu memberikan potensi kepada semua orang. Masalahnya adalah seringkali kita tidak menghargai diri kita. Nah, kualitas hidup yang Tuhan inginkan adalah agar supaya kita memiliki sikap yang benar, menghargai kemampuan kita. Itu poin yang pertama, saudara-saudara, menghargai potensi yang ada dalam hidup kita. Nah, di samping kita belajar menggali potensi, harus juga kita rajin. Saya ingat ada satu penemu sejarah yang luar biasa yang bernama Thomas Alva Edison. Saya yakin kita semua sangat familiar dengan nama ini. Thomas Alva Edison itu adalah orang yang berhasil mengembangkan kawat pijar yang olehnya listrik atau lampu bisa menyala dalam waktu yang sangat lama. Itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Yang menarik adalah ketika dia menemukan itu terjadi bukan hanya satu kali. Jadi dia melakukan percobaan-percobaan beribu-ribu kali. Ganti bahan ini bergagal, ganti lagi gagal, ganti lagi, itu diulang-ulang. Dia menunjukkan ketekunan, dia menunjukkan kegigihan, dan dia menunjukkan keuletan. Akhirnya dia berhasil.
sehingga kita melihat listrik. Saudara, dari pengalaman Thomas Alva Edison ini, kita melihat bahwa dia terus melakukan eksperimen dengan bahan yang berbeda-beda sampai akhirnya berhasil. Dan kita bisa menikmati keberhasilannya itu. Nah, itu yang disebut menghargai kemampuan. Bukan karena dia itu hebat. Menurut dia orang brilian itu bukan karena dia punya banyak inspirasi. Bukan. 1% dari kehebatan orang brilian itu adalah inspirasi. Tapi 99% itu hasil usaha dan keringat. Itu menurut Alva Edison. Artinya begini, orang hebat itu bukan karena memang dia hebat, otaknya jenius. Memang ada, tapi unsur itu sedikit. Yang paling banyak yang membuat seorang berhasil adalah kegigihan, semangat, dan kesetiaan untuk mengelola, mengeksplor, dan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Itu yang buat dia berhasil. Dan itulah yang dialami oleh Thomas Alva Edison, sehingga listrik ditemukan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan saya begini. Setiap orang punya kemampuan, tapi tidak semua orang mengeksplor. Tidak semua orang memanfaatkan. Ada orang yang biasa-biasa aja hidup itu ya terserah nasib lah, memang nasibku begini. Itu tidak menghargai. Mari bersama-sama kita kembangkan pribadi kita, kemampuan kita kembangkan. Ada potensi yang Tuhan berikan pada kita, yang kita harus bisa eksplor dan kita bisa kembangkan. Sikap terhadap kemampuan itu menentukan kualitas hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membangun hidup yang berkualitas. Yang kedua adalah sikap kita terhadap tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Saudara, dalam hidup ini kita harus memiliki sikap yang rajin, sifat yang rajin. Rajin itu adalah satu sifat yang tidak mudah menyerah, dia terus bekerja. Nah, di dalam menghidupi tanggung jawab, kita seringkali bertanggung jawab pada hal-hal yang kita rasa enak saja. Artinya, kita mau kerja sungguh-sungguh, kita mau rajin, kita mau semangat, kalau yang kita kerjakan itu menyenangkan dan itu enak dirasa. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi tantangan? Ketika tanggung jawab kita itu sesuatu yang tidak mengenakan, bisakah kita setia? Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam Amsal tadi, dia itu atau Amsal betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa orang yang hidup dengan kemampuannya akan bertanggung jawab di dalam segala pekerjaannya. Saudara, yang dimaksud dengan rajin di sini adalah ada orang yang melakukan sesuatu tetapi bukan sekedar asal-asalan. Tetapi dia melakukan sesuatu yang produktif. Itu yang disebut rajin. Kalau kita hanya melakukan sesuatu asal-asalan, ya kita tidak akan menghasilkan. Saudara, perlu saya beritahu, sebetulnya berbicara mengenai kerajinan, tidak ada di dunia ini orang yang malas. Semua orang sebetulnya rajin. Hanya tergantung rajin apa. Ada orang yang rajin bekerja, rajin berolahraga, rajin belajar. Itu adalah kerajinan. Dan ada lagi orang yang rajin tidur, rajin kongko-kongko, rajin buka-buka medsos. Ya, walaupun itu tidak menghasilkan, tapi mereka rajin melakukan itu. Nah, disinilah perbedaan rajin yang produktif dengan rajin yang tidak produktif. Yang dimaksud Amsal di sini adalah orang yang memberikan hidupnya secara penuh dan produktif. Saya sangat tertarik dengan ayat ini karena ayat ini berkata begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap
atau yang rajin di dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap, dari awal kita sudah belajar cakap, pengertian cakap ini adalah mahir dan rajin. Ya. Orang yang mahir dan rajin itu akan berdiri di depan raja. Maksudnya berdiri di depan raja itu apa? Maksudnya adalah prestasinya, orang yang bekerja dengan menggali potensi yang ada dalam dirinya, nanti dia akan berdiri di depan raja. Maksudnya itu diakui pekerjaannya. Yang kedua, artinya berdiri di depan raja adalah dia punya pengaruh. Karyanya, prestasinya itu mempunyai dampak yang luas. Makanya di sini disebut raja, bukan berdiri di depan RT. Saya tidak mengabaikan RT, tetapi berdiri di depan raja itu memiliki arti bahwa orang yang bisa mengeksplor dirinya, yang bisa memaksimalkan, yang bisa menghargai potensi yang ada dalam dirinya, dia akan memiliki dampak. Hasilnya itu akan mempengaruhi secara luas. Dan itulah yang terjadi seperti Benjamin Franklin tadi. Tapi saudara, dalam Alkitab saya ingin tunjukkan. Ada seorang yang sederhana, yang rajin, yang memiliki latar belakang yang buruk, tapi hidupnya berdampak besar. Siapa itu? Yusuf. Yusuf adalah seorang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah orang yang situasi keadaan di sekelilingnya itu tidak mendukung dia. Kenapa enggak mendukung? Karena dia dibuang di sumur. Habis dibuang dia dijual menjadi budak Potifar. Saudara, ini yang menarik. Ini berbicara mengenai tanggung jawab. Hidup yang berkualitas adalah orang yang hidup bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Nah, Yusuf ketika dia dibuang, dijual menjadi budak, di tempat Potifar itu dia dipercayakan untuk mengepalai dan menguasai semua yang ada di rumah Potifar. Yang menarik bagi saya adalah ketika dia dibuang menjadi budak, menjadi budak itu bukan pekerjaan ideal. Orang tidak pernah bermimpi, aduh aku punya cita-cita ingin jadi budak. Tidak. Dan menjadi budak itu bukan suatu pekerjaan yang menurut zaman itu yang mulia, yang bergengsi. Tidak. Semua orang tahu bahwa menjadi budak itu tidak enak. Nah, disinilah letak tanggung jawab Yusuf. Yusuf, walaupun dia sebagai budak, pekerjaan yang tidak terhormat, pekerjaan yang menjadi kebencian semua orang, tapi dia bertanggung jawab. Segala tugas yang diberikan kepada dia, segala yang diperintahkan, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia lakukan dengan segenap hati. Walaupun dia nggak suka, walaupun dia menderita, tapi dia lakukan. Dan itulah yang membuat akhirnya Potifar melihat anak ini pekerjaannya baik. Anak ini bertanggung jawab, dia setia. Maka diangkat, promosi datang. Itu dilihat karena tanggung jawab, saudara. Jadi tanggung jawab itu sangat memegang arti yang sangat besar, potensi yang besar, tanggung jawab. Dan sekali lagi, berbicara mengenai tanggung jawab, bukan hanya sesuatu yang mengenakan. Gara-gara kita harus bertanggung jawab, kita harus kerja hujan-hujan, menerobos banjir. Tapi karena tanggung jawab, kita lakukan. Gak enak, tapi tanggung jawab. Itu bagus. Dan itu yang dilakukanlah Yusuf. Walaupun tidak enak, dia tetap lakukan. Dan akhirnya itu membuahkan. Yang walaupun dia sempat difitnah, dipenjara, tapi hal yang sama. Siapa yang suka dipenjara? Nggak enak. Semua orang nggak suka. Tapi sekali lagi Yusuf membuktikan di tempat yang
tidak enak di penjara, dia diangkat oleh kepala penjara untuk menguasai atau untuk memonitor atau untuk melihat, untuk bertanggung jawab mengawasi orang-orang yang di penjara. Kenapa sampai begitu? Karena di dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak, dia tahu tanggung jawabnya dia. Jadi kualitas hidup seseorang adalah ketika seseorang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Baik enak atau tidak enak. Nah, sering kali yang terjadi adalah orang menikmati selama itu masih enak. Tapi ketika nggak enak, dia cuek, dia sembarangan, asal-asalan. Itu yang membuat karir seseorang tidak bisa sampai ke puncak. Karena dia tidak tekun. Yusuf, karirnya sampai puncak kenapa? Dia bertanggung jawab. Baik dalam situasi yang enak maupun yang tidak enak, dia lakukan dengan segenap hati. Kualitas hidup ditentukan dari tanggung jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap kita terhadap keberhasilan orang lain. Saudara, di dalam kitab Amsal 22 ayat 29 dikatakan begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Melalui ayat ini, Tuhan menyuruh kita agar melihat atau kita belajar dari orang-orang yang berdiri di hadapan raja-raja. Tuhan mengarahkan kita, coba lihatlah orang-orang yang pernah berdiri di depan raja-raja. Artinya orang yang berhasil, orang yang mengukir prestasi. Lihatlah mereka. Untuk dipelajari, untuk kita dengan rendah hati harus mengikuti apa kiat-kiatnya supaya menjadi berhasil. Yang menjadi masalah adalah ketika kita melihat orang lain berhasil, kita bukan pengen belajar dari dia. Kita justru iri dan cemburu. Ketika ada satu tempat orang jualan laku sekali, orang sampai ngantri. Dalam hati kita muncul, enak sekali dia, jualannya laku. Pasti ini pakai guna-guna. Nah, pikirannya negatif. Ketika kita lihat teman kita mulai berhasil, bajunya bagus, tasnya keren, branded, mulai kita pikir dengan rasa cemburu, paling itu kredit, paling itu. Saudara, tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa sukacita melihat orang berhasil, itu salah. Alkitab mengatakan, lihatlah orang yang berdiri di depan raja-raja. Artinya, belajarlah dari mereka. Disinilah diperlukan kerendahan hati. Faktor ketiga, hidup yang berkualitas adalah ketika kita rendah hati. Kalau kita ingin supaya hidup ini mengalami kemajuan, harus ada perubahan. Tidak mungkin orang maju tanpa perubahan. Tidak. Perubahan itu akan membuat seseorang menjadi maju. Dimulai dari perubahan. Sebab itu belajarlah dari mereka. Nah, untuk belajar itu diperlukan rendah hati. Marilah kita dengan rendah hati belajar kepada orang yang sudah mencapai keberhasilan, yang sudah punya prestasi. Nggak usah malu bertanya. Oleh sebab itu, banyak sekarang ini kursus-kursus, seminar-seminar, baik secara langsung atau melalui Zoom. Nah, itu adalah bagaimana langkah orang untuk belajar, memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan mengeksplor kemampuan yang ada dalam diri kita. Itulah caranya bagaimana membangun manusia yang berkualitas. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, di dalam kerendahan hati inilah kita perlu untuk memberikan perhatian. Dan yang terutama adalah kerelaan untuk berubah. Berubah adalah cara kita untuk membangun manusia yang berkualitas. Kesimpulannya adalah begini. Orang berhasil itu tidak ditentukan dari latar belakang atau dari situasi. Orang bisa berpendapat, situasi lagi lesu, mana mungkin aku bisa survive. Keadaan lagi nggak enak, mana mungkin aku bisa berhasil.
itu adalah orang yang salah mengerti. Belajar dari apa yang sudah kita pelajari hari ini bahwa ternyata hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab itu berhasil, mereka berangkat dari ketidaknyamanan. Mereka berangkat dari tidak enak. Mereka menderita, tapi ternyata berhasil. Jadi keberhasilan itu tidak ditentukan dari latar belakang maupun dari lingkungan, tapi sikap hati. Bagaimana kita bersikap hati? Bagaimana sikap kita terhadap kemampuan kita? Maukah kita mengembangkan diri kita? Mengikuti kursus, mengikuti seminar, dan mau belajar? Mengembangkan kemampuan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, apakah kita rajin untuk bertanggung jawab melakukan tugas-tugas kita? Bertanggung jawab itu faktor kedua untuk membangun manusia yang berkualitas. Bertanggung jawab bukan hanya saat enak. Bertanggung jawab bukan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bertanggung jawab di dalam segala hal yang Tuhan percayakan, yang kita hadapi. Lakukan dengan tekun. Orang yang setia pada hal yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan pada hal yang lebih besar. Itu yang disebut tanggung jawab. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk rendah hati. Melihat orang lain berhasil, melihat orang lain jaya, mari kita belajar apa yang aku bisa tingkatkan dalam hidupku supaya aku bisa juga berhasil. Sebab Tuhan itu bukan Allah yang pilih kasih. Tuhan mau semua orang berhasil. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan mau semua orang itu menikmati anugerahnya. Dan itu yang menentukan adalah diri kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya. Dia memberikan kesempatan, dia memberikan kemampuan. Masalahnya, maukah kita menggali? Maukah kita mengembangkan? Maukah kita bertanggung jawab? Dan maukah kita rendah hati untuk belajar? Kalau ketiga hal itu kita mau, Tuhan akan membuka jalan dan berkat Tuhan turun kepada kita. Dan yang lebih penting lagi adalah nama Tuhan dimuliakan. Karena anak-anak Tuhan diberkati. Saudara, mengakhiri renungan kita, mari bersama-sama kita tunduk kepada Tuhan. Pembentukan karakter dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Benjamin Franklin dimulai dari firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Bagi saudara yang selama ini belum tekun membaca firman Tuhan dan belum setia dalam saat teduh, saya mengajak, mari kita setia menghampiri Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Keberhasilan dimulai dari dekat dengan Tuhan. Dan pegang akan firman-Nya, maka firman-Nya akan menuntunmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, di dalam kehidupan ini kami memiliki banyak kesempatan dan memiliki banyak pilihan. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan sungguh sangat berharga. Jangan sampai Tuhan kami terlambat. Jangan sampai Tuhan kami dikubur tanpa mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Dan jangan sampai Tuhan kami tidak menghargai kemampuan yang Tuhan berikan pada kami. Sebab itu Tuhan kami rindu. Di dalam hidup kami mau mengembangkan. Kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Dan kami mau belajar untuk tanggung jawab. Kami belajar Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan hikmat-Mu menyertai mereka. Kiranya Tuhan mereka tidak memiliki lagi alasan-alasan dengan segala kesulitan. Walaupun itu ada, ajar kami Tuhan untuk memandang bahwa kualitas hidup kami bukan tergantung pada keadaan, tetapi anugerah Tuhan yang akan membawa kami naik, dipromosikan, dan mencapai keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan,
Kami percaya akan janji-Mu dan kami percaya akan firman-Mu. Sebab itu kami yakin kami akan melihat sesuatu yang indah di depan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingat bahwa orang yang menabur akan menuai. Sehingga kalau kita tidak menabur, kita tidak menuai. Dan persembahan adalah salah satu cara untuk kita menabur di ladang Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan sukacita dan tidak dengan bersungut-sungut. Berikan dengan sukacita persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, dan itu milik Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah menikmati segala kemurahan dan anugerah-Mu, tidak kekurangan satu apapun di dalam hidup kami. Sebab itu sebagai rasa syukur, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Dan kami mau mengembalikan persepuluhan ini kepadamu Tuhan, karena ini milik-Mu. Dan kami bersukacita untuk memberikan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap orang yang memberi, yang memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
Saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah taburkan bagi kami. Dan kami percaya firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini ke depan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mempersembahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Kami mohon hari ini biar tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang penuh kasih, menopang dan memberkati semua anak-anak-Mu hari ini. Kalau mereka hidup di dalam kekurangan, Tuhan memberkati. Kalau mereka gagal, berikan keberhasilan hari ini. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya yang terbaik dari Bapa di sorga, kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari setiap orang yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Besarlah